Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabi besar junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ialah panutan kita yang telah membimbing kita dari sebuah masa jahiliyah yang gemerlap akan kurangnya pengetahuan hingga sampai masa ini yang penuh akan limpahan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji serta dosen pembimbing saya. Atas berkat bimbingan dan arahan beliaulah saya bisa sampai ke tahap ini untuk melaksanakan pemaparan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanah Wakaf yang diperjualbelikan, studi kasus di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Sebelum masuk ke dalam inti dari pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017. Bernama Hesti dengan NIM 11000017038 dan asal daerah Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Kolaka Utara yakni membahas tentang sebuah tanah yang diwakafkan untuk pembangunan sekolah dasar yang bertepat di Kelurahan Lasusua. Akan tetapi tanah yang telah diwakafkan tersebut kembali dijual oleh anak dari pewakaf tanah. Penelitian ini saya menguraikan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok utama dalam pembahasan saya dalam beberapa poin. Yang pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Lasusua terhadap tanah wakaf yang diperjualbelikan dalam hukum Islam Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Kedua, bagaimana proses penyelesaian tanah wakaf yang diperjualbelikan di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Dan yang ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanah wakaf yang diperjualbelikan di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian lapangan atau biasa disebut field research. Salah satunya yaitu penelitian kualitatif, di mana saya sendiri yang turun langsung dalam pengumpulan data di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang saya gunakan yakni pendekatan normatif, di mana dalam pendekatan ini adalah memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, serta pendekatan yuridis sosiologi, di mana saya menekankan penelitian ini dalam memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung di objeknya. Adapun sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah: pertama, sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan, yakni dari salah satu hakim pengadilan agama Kota Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, beberapa narasumber yang dijadikan tempat pengumpulan data yakni masyarakat, tokoh masyarakat, pengelola tanah wakaf, anak dari pemilik tanah, tokoh pemerintah, lurah, dan staf kelurahan. Kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku karya ahli hukum, jurnal hukum, jurisprudensi, maupun doktrin atau pendapat para sarjana hukum. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dan teknik pengolahan data yakni seleksi data, klarifikasi data, editing, penyusunan data, serta analisis datanya menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan data. Berdasarkan dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf yang diperjualbelikan masih kurang baik terhadap hukum yang berlaku maupun hukum Islam. Itu dikarenakan masih adanya kasus yang terjadi pada generasi dari orang yang mewakafkan tanah tersebut, Begitulah kasus yang kemudian terjadi di Kelurahan Lasusua.
Tanah yang tadinya diwakafkan oleh orang tua tuang unding, penjualan tanah wakaf ini sah di mata hukum, itu dikarenakan tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti yang kuat berupa akta wakaf dari KUA setempat dan berupa saksi mata pada saat tanah tersebut diwakafkan oleh Haji Maryam. Kedua, penyelesaian dalam kasus penjualan tanah wakaf Haji Maryam untuk pembangunan sekolah tersebut diselesaikan melalui jalur diskusi antara sang anak tuang unding dengan pihak pengurus sekolah SDN 1 Lasusua, di mana dalam musyawarah yang bersifat kekeluargaan yang dihadiri oleh KUA setempat tersebut menghasilkan bahwa tanah tersebut dapat diperjualbelikan oleh tuang unding dikarenakan memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut. Sedangkan pihak sekolah tidak memiliki bukti yang kuat berupa akta wakaf dari sang pewakaf dan saksi dari pewakaf tersebut. Pewakafan tanah untuk pembangunan sekolah SDN 1 Lasusua dilakukan secara lisan serta saksi pada saat pewakafan tersebut adalah pengurus sekolah pada waktu pembangunan sekolah tersebut. Dan yang ketiga, tinjauan hukum Islam terkait kasus tanah yang diwakafkan oleh Haji Maryam yang dijual oleh anaknya sendiri, tuang unding, kepada usaha waralaba. Berdasarkan hukum Islam, penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh tuang unding adalah perbuatan yang menyimpang, dikarenakan melanggar ikrar dari Haji Maryam yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk lokasi SDN 1 Lasusua, dan dikaitkan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jukso Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Bila dilihat dari beberapa dalil, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna untuk kepentingan orang lain. Adapun implikasi dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, terkhusus untuk para masyarakat Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, agar dalam melaksanakan pewakafan tanah maupun jual beli tanah sebaiknya disertai bukti tertulis untuk menghindari permasalahan tanah, sehingga ketidakjelasan dalam transaksi pewakafan maupun penjualan dapat dihindari bila perlu pada saat melakukan penjualan ataupun pembelian sekaligus kiranya di hadapan pejabat tingkat kelurahan setempat guna untuk memperoleh perlindungan apabila suatu saat salah satu pihak melanggar dari perjanjian tersebut. Demikianlah pemaparan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada penyebutan nama, tempat, tahun itu disebabkan atas kelalaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.